otentik merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa ini cirinya salah satunya adalah alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, taat kepada nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban 'indahu fit Taurat wal Injil, yang itu dijelaskan di dalam Taurat dan Injil. Lalu ini yang penting, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Saya kira ini sering kita dengar karena ini juga merupakan gerakan Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik, bermanfaat, maslahat, mendatangkan kemakmuran, itu ma'ruf. Lalu wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Satu, ya. Lalu yang kedua, wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan khaba'ith. Khaba'ith itu yang mendatangkan mudarat, kemudaratan. Dua. Lalu yang ketiga, wa yadha'u anhum israhum, dan menghilangkan belenggu, itu Mas ya, menghilangkan belenggu yang membelenggu mereka, wal aghlal allati kanat 'alaihim, yang menghilangkan belenggu yang membelenggu mereka. Yang dimaksud belenggu itu apa? Belenggu itu adalah belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, dan belenggu keterbelakangan. Maka tugas seorang muslim, kita semua berdasarkan ayat ini, itu tiga hal penting. Pertama, amar ma'ruf nahi munkar, yang ini merupakan ruh dari gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Amar ma'ruf nahi munkar. Orang untuk bisa beramar ma'ruf nahi munkar memang perlu power, perlu kekuasaan. Pak Jumai ini terbiasa memprotes apa Mas? Kontes makanan babi gitu ya, di Semarang Mas. Termasuk juga ya komplek pelacuran dan seterusnya. Itu karena Pak Jumaim itu ada power. Pertama sebagai ketua organisasi massa Kota Semarang, lalu yang kedua menjadi staf ahli wali Kota Semarang. Bidang apa? Ya, bidang kemasyarakatan. Kalau tidak bisa, tidak punya kekuasaan, tidak ada power, maka Rasulullah SAW mengatakan, marro'a minkum mungkaron, siapa orang yang menjumpai kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka cegahlah dengan kekuasaan, dengan tangan. Jadi dengan kekuasaan, dengan tangan, cuma ini. Fa illam yastati fabil lisan, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan tangan, fabil lisan, maka dengan lisan. Kita hanya menyampaikan bahwa itu keliru, ya, menyampaikan secara baik-baik bahwa itu keliru, salah, dan seterusnya. Jadi kritik kepada pemerintah ini bagian dari ini, kalau pemerintah ada kesalahan. Jadi jangan diam, ya, tapi sudah tentu dilakukan secara bil ma'ruf. Terhadap teman-teman yang kurang benar, ya jangan dibiarkan, kita ingatkan. Itu namanya
nahi munkar. Ya, jadi fa'illam yastati' fabil lisan, kita dengan lisan kita. Kalau dengan lisan saja tidak berani, maka kata Nabi fa'illam yastati' fabil qalbi, maka cukup dengan hati bahwa tidak boleh itu perbuatan itu terjadi. Tapi kata Nabi fadzalika ad'aful iman, tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Lalu yang kedua, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, menghalalkan hal-hal yang baik. Makanan yang baik itu dihalalkan. Jadi Al-Quran itu sangat proporsional. Kita jangan mengharamkan hal-hal yang halal dan juga jangan menghalalkan hal-hal yang haram. Itu ya. Jadi tidak boleh kemudian kita makan ini tidak boleh. Alasannya apa? Tidak boleh. Jangan mengharamkan hal-hal yang halal. Ya, tapi juga jangan menghalalkan hal-hal yang haram. Proporsional. Ada itu biar dikaji khusus ya oleh dosen-dosen agama. Prinsipnya adalah yang thayyib itu yang halal, yang tidak thayyib itu yang haram. Kemudian wa yadh'u misrahum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan tugas yang ketiga kita adalah menghilangkan belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan masyarakat. Dan belenggu itu adalah belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, dan belenggu keterbelakangan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sejak lahir di tahun 1912, spirit yang dibawa adalah bagaimana menghilangkan belenggu penderitaan, belenggu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Kemarin saya diminta ikut rombongan pimpinan pusat Muhammadiyah ke Belanda, itu di salah satunya sholat di Masjid Al-Fatih Amsterdam. Jadi Masjid Al-Fatih itu dulunya adalah gereja. Jadi gereja di Eropa memang beberapa kosong, bangunannya megah banget, tapi isinya kosong. Di cah nom-nom kira dulunya gereja barang. Cah nom Amerika ya rokok, narkotika, mabuk, free sex, pokoknya hidup hedonis. Ya, walaupun kemudian setelah melakukan hidup hedonis tidak memberikan ketentraman jiwa, mereka kemudian larinya ke Islam, itu juga banyak. Jika sholat asar di Masjid Fatih itu, asar itu penuh di dalam masjid ini, sebegini aja itu penuh, padahal suhunya 3 derajat, sangat menyengat bagi kita ya, bagi mereka sih biasa. Jadi itu dulu gereja yang dibangun tahun 1841, kemudian jamaahnya tidak ada. Tahun 1981 dibeli oleh komunitas Turki, dijadikan sebagai masjid. Bangunan dalamnya tidak dirubah, persis gereja. Ya, jadi ada altar digunakan untuk tempat sholat perempuan, jadi agak ke atas. Lalu di belakang sini dibuat pengimaman, buat pengimaman aja, pengimaman Masjid Nabawi itu hanya kecil parameternya. Kalau pengimaman kita mewah ini, saya taruh kasur di sini juga cukup untuk duduk.
kebanyakan gereja itu dibangun tahun 1841 Pak Bib ya. Yang paling cerita pada saat terawih, jangan-jangan duit sing digo bangun gereja ini duit sokong Indonesia, karena waktu itu kan Belanda menjajah kita ya, Belanda kita, dan memang betul ya, Belanda itu sebenarnya tidak ada apa-apa sih ya, adanya hanya keju, kentang gitu. Masuk mau makan kentang keju tok ya. Jadi kita Muhammadiyah yang di Ahmadiyah itu kemudian membuat gerakan Muhammadiyah. Lalu kita sekarang bernaung ikut pergerakan Muhammadiyah yang tujuannya adalah menghilangkan penderitaan, yang kemiskinan, yang kebodohan, yang keterbelakangan. Dan kita bersyukur ya, di kabinet merah putih ini kader-kader Muhammadiyah yang jadi menteri atau pejabat setingkat menteri jumlahnya berapa Pak Rahmat? 23 ya, 23. Menteri pendidikan kita itu Muhammadiyah semua ya. Mendikdasmen Prof. Abdul Mukti, sekretaris umum PP Muhammadiyah, wakilnya Mas Fajar ya, Rizaul Haq, itu anak muda Muhammadiyah. Majelis Dikti dulu wakilnya itu Prof. Fauzan, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Menterinya Prof. Satrio Bojonegoro, ternyata diganti. Kita kaget nama Brian dari ITB. Lalu begitu dilacak, ternyata beliau itu juga dari pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat. Ya, terus terang ya, ini kader-kader Muhammadiyah banyak yang dipercaya oleh pemerintah sekarang ini, khususnya di dalam pendidikan ini Muhammadiyah semua ya, Muhammadiyah semua. Maka kalau kita yang berada di cabang di ranting tidak aktif Muhammadiyah yang betul, menterinya saja Pak Brian itu pimpinan cabang Muhammadiyah, selain juga di PWM ya, pimpinan cabang Muhammadiyah di salah satu PCN di Kota Bandung. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, dua ayat ini sesungguhnya ayat yang menghantarkan bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Islam yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat itu adalah Islam yang termuat di dalam dua ayat tadi, ya'muru bil ma'ruf wa yanharu 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Bung Karno itu pernah mengatakan tentang Islam Sontoloyo di majalah Panji Islam pada tahun 1940. Kenapa Bung Karno mengatakan Islam Sontoloyo? Karena Bung Karno ingin Islam itu menjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Islam, kata Bung Karno, harus menjadi energi yang membangkitkan keterpurukan ekonomi bangsa, juga menjadi api membakar kolonial sebenarnya yang kala itu nancap kuat di dalam bumi Nusantara. Jadi Islam Sontoloyo itu Islam yang Bung Karno itu hanya kamuflase. Lalu Bung Karno sendiri saat itu menyebut bahwa Islam yang bisa memajukan bangsa adalah Islam berkemajuan. Bung Karno pernah mengucapkan Islam berkemajuan. Bapak Ibu, banyak
di masyarakat Islam, tidak usah zaman dulu, sekarang aja lah. Saya contohkan saja Pak Jumai, itu di Gunung Pati itu ada Kalialang, satu kampung, kemudian yang tadinya Islam akhirnya pindah ke Kristen sebagian besar. Karena apa? Begitu ada orang tua yang meninggal, kemudian kiainya mendatangi keluarganya. Ini bapakmu dulu waktu hidup meninggalkan sholat mungkin ada sekian hari, maka harus ditebus. Jadi harus ditebus. Caranya bagaimana? Harus ditebus dengan harta. Lalu saya menjumpai betul, sang keluarga mengatakan, Pak Yai Kulon boten kagungan arto, lagi tanah buri omahmu, kowe milih di alun kelangan tanah, opo bapakmu mlebu neraka. Malah orang sedang susah dibegitukan. Ya, akhirnya ya sudah, daripada bapak saya almarhum masuk neraka, saya jual tanah, lalu uangnya diserahkan kepada ya kiai. Sementara orang Kristen datang itu membawa Indomie, membawa bantuan, mengajak belajar, mengajak piknik bareng dengan dibayari oleh komunitas gereja. Ini di Kalialang, kasus Kalialang. Jika mereka berpikir, oh ternyata enak Kristen ya daripada Islam. Nah ini sebenarnya praktek-praktek Islamnya seperti ini yang sesungguhnya belum sampai pada substansinya tentang Islam. Oleh Bung Karno dikatakan Islam sontoloyo. Kalau kita bandingkan dengan bukunya siapa? Das Kapital, itu buku karangan siapa ya? Das Kapital. Nah, Karl Marx. Karl Marx ya. Dengan ajaran Marxisme itu juga mirip. Marx mengatakan negara ini makmur ketika nanti tidak ada agama di muka bumi ini, karena agama itu digunakan sebagai alat untuk mengokohkan, melanggengkan kaum borjuis untuk bisa tetap menindas kaum proletar. Itu di dalam buku Das Kapitalnya Karl Marx itu. Tapi agama yang ada di situ adalah agama Kristen. Maka Marx ini berani mengatakan bahwa the religion is only the opium of the people. Agama itu hanya menjadi candu masyarakat. Kenapa melanggengkan kaum borjuis? Borjuis itu kaum kaya raya untuk menindas kaum proletar, kaum buruh. Karena melalui agama itu diajarkan kepada kaum proletar untuk tetap bekerja dengan baik, orang usah kakek protes. Kalaupun bayaranmu sedikit, nanti akan diganti bayaranmu dengan surga. Jadi manut-manut saja. Itu ada di dalam buku Das Kapitalnya Karl Marx. Sehingga dia punya hipotesis bahwa kemakmuran dunia ini harus diwujudkan, akan terwujud jika agama itu hilang dari bumi. Karena agama itu hanya akan melanggengkan kaum borjuis untuk tetap menindas kaum proletar atau proletarianisme. Itu Marx. Jadi agama itu jangan itu, tapi agama adalah agama yang membangkitkan. Kata Bung Karno, agama
Islam itu harus jadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, yaitu Islam yang tidak bisa mendatangkan kemakmuran. Nah, di dalam bermuhammadiyah maka berdasarkan Muktamar ke-48 kemarin muncul rumusan risalah Islam berkemajuan. Arahnya adalah Islam yang bisa membimbing masyarakatnya mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh alam. Maka Bapak sekalian, kalau kita melihat ideologi Muhammadiyah itu seperti apa, ya, ideologi Muhammadiyah, kita perlu mencamkan Muhammadiyah itu bukan agama, bukan ya. Jadi ada buruan berburu. Orang di, saya tidak bisa menyebut daerahnya. Mbah, tiang ini agamanya nopo. Wah, ini agamanya 90% Islam. Oh gitu. Lah sing 10%, sing 10% Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan agama baru, juga bukan aliran baru. Muhammadiyah itu adalah gerakan pembaharuan, movement, organisasi pembaharuan. Maka ideologi keagamaan Muhammadiyah adalah dikatakan sebagai reformis modernis yang menampilkan corak Islam berkemajuan, yang memadukan antara pemurnian atau purifikasi dan pengembangan atau dinamisasi. Yang purifikasi itu yang mana? Yang purifikasi itu yang ibadah mahdoh, ini Pak Dicari. Yang pengembangan mana? Yang pengembangan itu yang ibadah ghairu mahdoh. Jadi kalau Pak Tafsir Islam mengatakan jangan segala hal dinyatakan bid'ah, itu bid'ah. Kalau ibadah mahdoh itu tidak boleh ada pengembangan. Ya, maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat. Ya. Zuhur 4 rakaat. Anda ya, seperti itu jangan diubah. Ya. Kemarin ada mahasiswa yang bilang saya, Pak, hampir saya puasa kemarin batal, Pak. Loh kenapa Mas? Itu suara adzan zuhur kok persis banget adzan maghrib. Jadi dikira adzan maghrib. Lalu mau buka, ya ini guyon ya. Ya Pak Adem ya. Jangan puasa lah. Berduga apa? Ya. Nah, jadi yang ibadah mahdoh itu ikuti apa yang dituntutkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW bila kaifat, bahasa Arabnya ya, tanpa harus bertanya mengapa, gitu. Kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, satu hari satu malam 17 rakaat, gitu kan? Disatu kalikan saja 17 rakaat malam hari kan praktis begitu. Jadi tidak mengganggu aktivitas mengajar di siang hari. Lagi rapat atau sholat. Kok sholat jadikan satu 17 rakaat malam hari gimana Pak? Saya jawab, Mas sampai sakit itu ke dokter, lalu dapat resep obat. Ada obat yang dimakan 3 kali sehari setelah makan selama 5 hari. Sehingga dapat 15 obat, gitu ya. Kira-kira dengan protes orang, dok, kok repot amat 3 kali sehari minum obat, apalagi 5 hari. Kok sisa diutang ABP piye? Jadi dengan protes orang, atau ada ibu-ibu yang protes karena dokter ya? Kan nggak
bid'ah. Sampai sekarang masih muncul pertanyaan bar sholat salaman entu apa orang. Bar sholat kan serampung kerabatnya, mau salaman mau jungkir balik kan tidak apa-apa. Begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mau salaman orang itu bid'ah, tidak ada tuntunan. Itu kan sudah di luar sholat. Podo kan begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung push up, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat memakai celana, itu tidak boleh, itu sudah batal sholatnya. Ibu ya, jadi guyu-guyu ngerti apa kan? Sholat nganggo celana itu batal sholatnya. Ika sudah paham. Itu sholat lalu ambil celana, pakai celana, itu batal sholatnya. Kalau yang membatalkan puasa apa bu? Yang membatalkan puasa itu banyak orang, bukan hanya makan minum, tapi juga nangis itu membatalkan puasa. Nangis karena kepedesan, diam itu juga bisa membatalkan puasa mencuci. Karena diam-diam makan es cendol. Ijambil begitu. Oh sudah habis. Aduh bahaya. Iya Pak Rahmat. Jadi ini ya ada Muhammadiyah antara unifikasi dinamisasi ya. Jadi Muhammadiyah itu tidak serba membid'ahkan itu enggak, sepanjang itu di luar ibadah makhluk ya. Lalu wasatiyah ini Bu Eni kebetulan kemarin baru ikut pengajian PP, temanya tentang wasatiyah, sangat bagus sekali ya, sekali waktu di diuraikan Bu Eni. Ini spirit Islam berkemajuan ya. Saya ini sampaikan saja ya, bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Itu kalau spirit-spirit yang ada di dalam ayat-ayat ini yang menghasilkan 7 indikator ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dicatat saja atau difoto saja Pak Mubin, untuk nanti di pensari di rumah, nanti dikaji di lain waktu ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor sudah menyampaikan